Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kali ini kita akan membahas perspektif analisis. Analisis prospektif adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai kemampuan manajemen dalam menghadapi perekonomian atau pertumbuhan yang diperlukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, proyeksi laporan keuangan itu merupakan perencanaan keuangan bagi sebuah perusahaan. Bisa dibuat dalam jangka pendek maupun bisa dibuat dalam jangka panjang. Siapa saja sih yang harus membuat proyeksi laporan keuangan? Bisa saja setiap produk dibuat proyeksi laporan keuangannya. Bisa juga setiap organisasi yang ada dalam perusahaan. Bisa juga proyeksi itu untuk spesifik proyek. Misalnya ketika ada investasi yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan penjualan. Ketika dari satuan-satuan unit tadi yang melakukan proyeksi laporan keuangan, pada akhirnya proyeksi laporan keuangan itu harus dikumpulkan menjadi satu proyeksi keuangan untuk perusahaan. Begitu juga ketika melakukan proyeksi laporan keuangan, mereka harus memperhatikan berbagai skenario yang kemungkinan terjadi. Skenario ini biasanya dinamakan analisis sensitivity. Karena analisis proyeksi itu diawali dengan memperkirakan pertumbuhan penjualan, maka analisis sensitivitasnya itu juga harus mengacu pada penjualan tersebut. Bisa saja kondisi yang akan datang itu buruk, sehingga ketika sudah ditetapkan target penjualan 5%, ada kemungkinan turun menjadi 4% jika kondisi itu buruk. Ketika kondisi masa yang akan datang itu normal, maka target 5% itu supaya dipertahankan harus bisa dicapai. Dan kemungkinan juga ada kondisi yang terbaik di masa yang akan datang. Tentu kondisi yang terbaik itu, baik itu kondisi buruk, normal maupun terbaik, itu sangat dipengaruhi oleh internal dan eksternal perusahaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, proyeksi laporan keuangan itu sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan itu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, ketika melakukan proyeksi laporan keuangan, sebuah perusahaan itu harus menelaah data masa lalu dan kondisi masa lalu. Dalam
melakukan proyeksi berdasarkan masa lalu harus diingat bahwa masa yang akan datang itu belum tentu sama dengan kondisi yang masa lalu. Contohnya adalah ada beberapa event yang biasanya mempengaruhi tingkat pertumbuhan penjualan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memprediksikan kondisi masa yang akan datang. Bagaimana proses penyusunan proyeksi? Yang pertama adalah interaksi, yaitu proyeksi dibuat dengan mengkombinasikan proposal investasi dan pilihan pendanaan. Pemilihan pendanaan ini biasanya menggunakan yang pertama kali adalah harus menggunakan perhitungan arus kas bebas. Arus kas bebas itu rumusnya adalah kas bersih dari operasi dikurangi penambahan investasi. Jadi itu ada di laporan arus kas. Terus yang kedua, pilihan alternatif. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa ada beberapa kondisi yang harus kita perkirakan dan kita hitung agar kita siap untuk menghadapi kondisi buruk, kondisi normal maupun kondisi yang terbaik. Dalam menyusun proyeksi, aspek kelayaan itu juga harus dipertimbangkan. Artinya proyeksi laporan keuangan itu harus dibuat sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Baik itu kemampuan dari aspek teknisnya, aspek manajemennya, maupun aspek keuangan. Yang keempat itu hindarkan kejutan ketika menyusun laporan keuangan proyeksi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, tentu ketika kita melakukan proyeksi itu memerlukan data. Yang pertama adalah data terkait dengan laporan keuangan historis. Biasanya kita menggunakan laporan keuangan komparatif, minimal ya 3 tahun. Terus kita juga harus memperoleh data terkait dengan kondisi konsumen dan pasar secara umum. Biasanya ini bisa kita dapat dari Badan Statistik. Kondisi makroekonomi. Biasanya ini bisa kita dapat datanya dari Kementerian Keuangan. Yang keempat adalah terkait dengan regulasi. Setiap perusahaan tentu harus mematuhi regulasi yang sesuai dengan jenis bisnis mereka. Begitu juga kita harus mengetahui target jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara spesifik. Proyeksi laporan keuangan itu meliputi dari proyeksi penjualan, proyeksi pro forma laporan keuangan, itu biasanya dimulai dari proyeksi laporan laba rugi, kemudian diikuti dengan proyeksi neraca, kemudian diikuti dengan proyeksi arus kas.
Proyeksi kebutuhan aset sudah kita bahas ya, pada beberapa pertemuan yang lalu. Proyeksi terkait dengan kebutuhan pendanaan juga sudah kita bahas ya. Asumsi penyusunan proyeksi laporan keuangan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, oke, kita sekarang masuk ke proyeksi penjualan. Semua perencanaan keuangan, ya, perencanaan keuangan itu bisa dari anggaran, bisa juga berupa proyeksi laporan keuangan. Jadi yang pertama adalah penyusunan anggaran, itu juga merupakan perencanaan keuangan. Yang kedua adalah menyusun proyeksi laporan keuangan, itu juga merupakan perencanaan keuangan. Kenapa kok sebuah proyeksi itu membutuhkan proyeksi penjualan? Karena semua aktivitas perusahaan itu diawali dari dana yang masuk. Dana yang masuk bagi perusahaan itu adalah kegiatan reguler mereka, yaitu penjualan. Yang kedua, ketika kita membuat target penjualan, maka kita harus paham bahwa target penjualan itu dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi. Baik itu ekonomi regional maupun ekonomi global. Pola konsumsi masyarakat, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi. Kesemuanya itu yaitu akan mempengaruhi, akan memunculkan sensitivitas bagi sebuah perusahaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, laporan keuangan yang kita gunakan untuk memproyeksikan laporan laba rugi itu nanti adalah laporan keuangan tahun 2017 sampai tahun 2019. Artinya ada 3 tahun laporan keuangan yang digunakan untuk melakukan proyeksi laporan laba rugi. Ketika melakukan proyeksi laba rugi, maka kita harus tahu, kita juga harus memasukkan beberapa informasi terkait dengan tingkat kegiatan ekonomi makro yang diharapkan. Sebab ketika kita membuat target penjualan, maka kita harus tahu siapa sih pembeli kita, berapa sih pendapatan per kapita kita. Terus yang kedua adalah landscape kompetitif. Ketika kita membuat anggaran penjualan, maka kita tidak boleh lupa di mana sih kita, di mana letak kita mampu untuk berkompetensi. Kita sebagai pemimpin dari penjualan, ataukah kita nomor 2 dalam melakukan penjualan produk. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, hal yang penting dalam proyeksi laporan keuangan, kalian harus paham terkait dengan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan itu bisa dihitung dari penjualan
tren penjualan atau pertumbuhan penjualan tahun 2017, 18, dan 19. Terus yang kedua, kita menentukan proyeksi harga pokok penjualan serta margin laba dengan menggunakan rata-rata historis sebagai persentase penjualan. Ini tadi yang saya katakan bahwa data penjualan yang kita gunakan adalah data penjualan tahun 2017, 18, dan 19. Bisa kita rata-ratakan ataukah bisa kita ambil persentase yang pertumbuhan yang paling akhir, yaitu dari tahun 2018 ke tahun 2019. Berapa pertumbuhannya? Yang ketiga, memproyeksikan biaya pemasaran dan administrasi umum. Sama dengan menggunakan rata-rata penjualan atau menggunakan penjualan yang paling akhir. Terus menentukan proyeksi beban penyusutan. Beban penyusutan itu akan dipengaruhi oleh penambahan aktiva tetap yang baru. Dipengaruhi juga oleh aktiva tetap yang dihentikan operasinya. Yang ketiga, dipengaruhi juga oleh aktiva tetap yang sudah habis masa ekonomisnya. Yang kelima, menentukan proyeksi beban bunga. Sebagai persentase dari utang berbunga awal tahun dengan menggunakan suku bunga yang ada, jika ada ya. Jika ada informasinya maksud saya. Jika tidak, maka kita harus menggunakan rata-rata bunga, presentasi bunga yang dibayar oleh perusahaan selama tahun 2017, 18, dan 19. Menentukan proyeksi beban pajak. Ketika pertumbuhan pendapatan atau pertumbuhan penjualan meningkat, belum tentu beban pajak itu juga ikut meningkat. Karena beban pajak itu dihitung dari laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu sangat dipengaruhi oleh efisiensi ataukah non-efisiensi dalam hal biaya pemasaran, dalam hal biaya penyusutan, dan dalam hal beban penyusutan. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Untuk menyusun proyeksi laporan keuangan, di sini kita sudah menentukan rasio yang dipilih, yaitu misalnya pertumbuhan penjualan. Untuk tahun 2019 adalah 2,68%. Ini nanti kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun proyeksi laporan laba rugi. Yang kedua, margin laba kotor sebesar 51,32%. Beban pemasaran dibagi penjualan ada 18%, 18,75%. Beban administrasi 9%. Beban penyusutan dibagi dengan aktiva awal tahun 7,47%. Beban bunga dibagi dengan hutang jangka panjang tahun 2019 7,88%. Beban pajak untuk tahun 2019 diperkirakan 25. Beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak itu ada 25,34%. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati.
berdasarkan data rasio terpilih ini, kita bisa menyusun proyeksi laporan keuangan. Penjualan bersih. Itu kita katakan sebagai tahap yang pertama. Tahun 2019 penjualan bersihnya adalah 42.922.563 rupiah. Dikalikan dengan pertumbuhan penjualan yang 2,68%. Ditambah 100%, sehingga menjadi 1,2028. Sehingga proyeksi penjualan tahun 2020 itu menjadi 44.073.087 rupiah. Harga pokok penjualan ini adalah tahap yang ketiga. Kita lanjut ke tahap yang kedua. Laba bruto tahun 2019 22 juta 28.693. Ini tahap 2. Berapa laba bruto di tahun 2020? Yaitu proyeksi laba tahun 2020 dikalikan dengan persentase laba kotor, yaitu 51,32% yang sudah kita buat pada rasio yang kita pilih. Apakah bisa kita memilih rasio lain selain dari yang sudah kita tentukan tadi? Bisa, asal tidak keluar dari rasio-rasio yang ada dalam laporan laba rugi. Bisa lebih rinci, bisa lebih sederhana. Yang kita buat seleksi rasio tadi adalah seleksi rasio yang cukup sederhana, sehingga akan memudahkan kita dalam menghitung proyeksi laporan laba rugi tahun 2020. Jadi di sini ada tahapnya ya. Tahap yang ketiga itu adalah menghitung harga pokok penjualan. Tentu dalam menghitung harga pokok penjualan itu kita kembali pada rumus menghitung laba kotor. Laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, ketika HPP belum diketahui, maka rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi dengan laba kotor. Itulah harga pokok penjualan. Tahap yang keempat, kita menghitung beban pemasaran. Rumusnya tadi adalah proyeksi laba, proyeksi penjualan dikalikan dengan rasio beban pemasaran. Beban umum sama, menggunakan dasar proyeksi penjualan dikalikan dengan rasio beban umum, yaitu 9,39. Langkah yang kelima adalah menghitung beban depresiasi. Beban depresiasi itu dihitung dari jumlah aktiva tetap pada tahun 2019 itu ada 11.610.177 rupiah dikalikan dengan rasio yang telah kita pilih, yaitu untuk depresiasi 7,47. Hasilnya untuk proyeksi laporan adalah
867.160. Laba usaha ya rumusnya sama ya. Laba bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang ada, biaya-biaya operasional. Penghasilan keuangan kita asumsikan konstan, begitu juga beban bunga. Walaupun dihitung dengan rasio yang ada, akhirnya konstan juga. Artinya bunga pinjaman yang di bank itu fix, tidak bunga menurun. Laba sebelum pajak itu adalah laba usaha dikurangi ditambah penghasilan bunga, dikurangi beban bunga. Beban pajak penghasilan rumusnya adalah laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak. Ketemu 2.355. Maka laba yang diproyeksikan untuk tahun 2020 itu sebesar 6.940.690. Ada penurunan dari tahun 2019. Ini terkait dengan efisiensi di beberapa beban pemasaran, diantaranya adalah beban pemasaran, beban umum, dan lain-lainnya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Dengan demikian, maka kita ketahui bahwa untuk melakukan proyeksi laporan keuangan itu merupakan hal yang perlu ketelitian yang sangat jeli, perlu ketepatan dalam membuat asumsi-asumsi yang kita inginkan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.